Oppo ngerilis handphone baru. Ini dia Oppo Reno 10 Pro Plus. Ya, HP ini harganya di atas 10 juta. Kira-kira worth it nggak sih buat dibeli? Halo semuanya, kembali dengan Putu Reza. Kita ngomongin handphone lagi. Dan setelah kemarin udah ada video unboxingnya, nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi 3 sekaligus. Sekarang langsung aja saya akan nge-review yang versi paling atas, yaitu ini dia Oppo Reno 10 Pro Plus 5G. Mungkin sebagian ada yang bingung ya, kayak kok baru unboxing kemarin, hari ini udah review, kapan nyobainnya ya. Jadi sebenarnya ya seperti biasa, saya udah nyobain HP ini sejak kurang lebih 3 mingguan yang lalu untuk versi retail Indonesia. Bahkan untuk yang versi internet atau masih prototype, saya tuh udah sempat nyobain sejak bulan lalu, tepatnya bulan Juni. Makanya reviewnya tuh nggak perlu lama-lama karena udah pernah nyobain. Sepertinya mungkin udah pada tahu juga nih, handphone ini sekarang udah keluar harganya, dimana saya lihat ya sebagian netizen melihatnya kayak mahal. Ya, seri Reno ini memang angkanya menyentuh di atas 10 juta alias 10.999 yang bakal dibuletin jadi 11 juta. Ya mungkin memang kelihatan mahal ya 11 juta gitu. Tapi kalau menurut saya dari perspektif sebuah handphone, kita lihat dari specs dan experience pakai, ini adalah harga yang fair. Oke, langsung aja saya akan mulai dari desain sama specs yang memang masih sering atau hampir pasti akan menjadi patokan. Oppo Reno 10 Pro Plus, dia punya desain yang menurut saya fresh dan sangat mudah dibedakan dengan Reno sebelumnya, kayak misalnya Reno 80 lah. Unit saya ini dia finishingnya glossy dengan warna ungu yang cantik sekali. Desain belakangnya juga cukup minimalis, dia nggak macem-macem, cuma ada branding Oppo di pojokan sama modul kamera yang cukup menonjol. Abis itu, kalau kita lihat lebih dekat ke handphonenya, Reno 10 Pro Plus 5G ini tampaknya memang cukup banyak lengkungan ya. Kita bisa lihat di sisi-sisinya itu melengkung, sudutnya melengkung, sampai layarnya pun dia pakai yang model melengkung. Ukuran HP-nya cukup standar masa kini. Kalau buat saya sih ya oke, pas-pas aja. Cuma mungkin buat sebagian orang mungkin bisa jadi agak gede ya. Balik ke preferensi masing-masing. Tombol power sama volume dia ada di sisi kanan handphone. Di atas itu ada yang menarik ya. Dia ada speaker, ada mikrofon. Tapi di sini juga ada infrared ya. Sesuatu yang udah lama nggak saya lihat ada di handphone Oppo. Di sisi kiri dia bersih, tidak ada apa-apa. Sedangkan di bagian bawah dia ada USB-C, ada speaker lagi, dan ada SIM tray atau tempat SIM card dengan 2 nano SIM card. Jadi nggak ada tempat buat micro SD. Terus buat yang mungkin nanya sensor stick jari di mana, jadi dia udah in display ya, udah di layar. Jadi menurut saya semakin terasa premium untuk sebuah handphone seperti ini karena tidak jadi satu dengan tombol powernya. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian layarnya, dia pakai ukuran 6,74 inci AMOLED dengan 3D curved glass. Resolusinya Full HD Plus 120 Hz dan udah support HDR10 Plus di platform yang emang mendukung, kayak misalnya Amazon Prime Video. Netflix juga tentunya bisa HDR10 dan kita bisa mendapatkan kualitas yang bagus dan memuaskan. Speaker di HP ini juga kenceng ya, udah stereo juga. Jadi kalau menurut saya untuk multimedia itu udah terpenuhi dengan baik. Next, untuk Reno 10 Pro Plus sendiri kita lihat ke specs-nya. Dia kan sudah menggunakan chipset yang kenceng ya, Snapdragon 8 Plus Gen 1. Berhubung ini bukan handphone seri flagship, nggak pakai yang Gen 2, menurut saya tidak jadi masalah ya, karena secara speed masih kenceng banget. Untuk RAM-nya dikasih gede 12GB dan ditemani dengan storage 256GB. Nah, dengan line up spek seperti tadi, secara performa sebenarnya udah bisa dibilang kayak jaminan ya, nyaman untuk dipakai karena experience-nya tuh udah berasa kayak flagship. Yang penasaran angka Antutunya dapat 1 juta plus itu mah udah pasti ya, nggak bakal kurang dari ini gitu. Bukan macam-macam aplikasi, ya oke, multitasking juga lancar ya untuk berbagai macam pemakaian. Terus untuk ColorOS 13 yang base Android 13 menurut saya juga udah bagus dengan fungsi-fungsi yang sangat memudahkan pemakaian, kayak buat bikin split screen, floating window, dan segala macam yang mendukung multitasking, udah sip. Jadi kalau dari pemakaian ya secara keseluruhan, kalau menurut saya sih dari yang standar sampai butuh tenaga intensif kayak ngedit video atau mungkin main game, ya nggak ada masalah. Game saya sih emang nggak macem-macem ya, kayak cuma bisa main Ragnarok Origin lancar atau Honkai Star Rail, menurut saya sih udah cukup. Cuma buat yang mungkin nanya Genshin-nya gimana, ya bisa, tidak ada masalah gitu ya buat yang mau. Dan secara kemampuan sebenarnya tidak berbeda kalau dibandingkan dengan handphone lain dengan chipset sama yang pernah saya coba. So, perangkat juga relatif terjaga, buat saya nggak masalah, nggak ada yang overheat atau macam-macam. Jadi kalau untuk performa nggak ada yang perlu dikhawatirin lagi, termasuk buat baterainya. Oke lah, secara kapasitas dia emang bukan yang kelihatan besar banget ya, paling nggak untuk standar 2023, karena masih di bawah dari 5000 mAh. Nah, dengan kapasitas yang segitu,
ternyata saya bisa kok dapetin screen on time yang cukup panjang ya. Kisarannya tuh 5-6 jam yang sudah termasuk main game sama foto-foto. Jadi kalau nggak main game, ya nggak banyak pakai kamera juga, harusnya sih HP ini udah bisa bertahan lama ya. Misal cuma buat scrolling Twitter, Instagram, TikTok gitu sambil yang lain-lainnya, harusnya udah lebih dari cukup. Nah yang lebih asik lagi, atau sebenarnya cocok jadi highlight, itu adalah di chargernya nih. Karena udah support sampai 100 watt. Ini kencang banget, kita bisa ngisi loh dari 1 sampai 100% itu cuma sekitar 30 menitan aja. Cocok banget untuk yang mobile ya, mungkin nggak bisa nyolok lama-lama, atau mungkin buat temen traveling ya, karena kan kita traveling juga nggak bisa nyolok lama-lama, atau ya skenario-skenario lainnya. Menurut saya semakin cepat ya semakin baik juga. Nah jadi untuk soal performa kayak tadi udah cukup panjang saya ngebahas, baru sekarang kita masuk ke menu utama dari handphone ini, Oppo Reno 10 Pro Plus 5G, yaitu kameranya. Karena ini adalah pertama kalinya seri Oppo Reno punya lensa telefoto. Jadi lensa utama itu kan dia 50 megapiksel IMX890, terus ada lensa ultrawide dan telefoto portrait camera 64 megapiksel. Kelihatan dari penamaannya cukup spesifik ya, karena Oppo sampai bilang ini adalah telefoto portrait camera. Tapi setelah saya cobain untuk ngetes, saya sih setuju karena emang itu adalah salah satu selling point yang menarik dengan hasil yang memuaskan. By the way, untuk lensa telefotonya dia mendukung 3 kali optical zoom, ada 6 kali in sensor zoom, serta digital hingga 120 kali yang bisa dipakai buat foto bulan kalau mau. Mode foto yang dikasih sebenarnya cukup standar dari handphone Oppo sebelumnya, udah pernah saya lihat, begitu pula untuk videonya. Palingan yang kurang itu cuma video kamera depan yang belum bisa diresolusi 4K, sedangkan sisanya menurut saya sudah tidak ada masalah. Oh ya, by the way, untuk kamera depannya, di sini Oppo udah ngelengkapin dengan autofocus ya. Jadi hasil fotonya untuk selfie itu udah cakep ya, pas terang detail dapat, low light juga masih oke. Pokoknya udah cakep lah, termasuk dengan mode portrait. Terus kalau untuk foto dari lensa utama yang tanpa zoom tadi, hasilnya menurut saya udah cakep. Dynamic range-nya oke, ketajamannya juga bagus ya, warnanya pun dapat dengan saturasi yang tidak terlalu tinggi ya, normalnya tidak terlalu tinggi. Skin tone juga aman, white balance juga relatif oke ya, mungkin ada beberapa kesempatan kalau di mata saya agak kelihatan sedikit warm, tapi sedikit doang. Shadow juga kadang agak sedikit tebal, kayak misal kita lagi foto orang, rambutnya tuh kayak hitam banget. Cuma menurut saya masih bisa ditoleransi. Pokoknya selama pencahayaannya bagus, hasilnya menurut saya tidak mengecewakan, apalagi buat yang mungkin sempat ragu sama harga dari handphonenya. Kemudian untuk kondisi low light saya juga suka dengan hasilnya karena masih kelihatan bagus sekali. Detail turun ya wajar, ketajaman turun ya nggak masalah, tapi tetap bagus. Night mode-nya juga ngebantu, dan yang saya suka dia tuh hasilnya nggak bikin lebay yang terang gitu, jadi tetap kelihatan malam. Dan ini menurut saya adalah satu poin plus lain dari kamera handphone ini. Lensa ultrawide-nya oke untuk dapetin foto yang lebih lebar, tapi secara kualitas menurut saya sih bagus, cuma ya oke aja, tidak spesial. Sedangkan kalau untuk telefoto yang tanpa portrait, ini bagus ya, tapi dengan sedikit catatan. Jadi kalau untuk yang 3x atau 3 kali optical zoom, ini hasilnya oke, tajam, detailnya pun dapet. Cuma kalau untuk yang 6x, 6 kali yang in sensor zoom itu, saya ngeliatnya hasilnya masih kayak kurang konsisten ya. Ada bagus, ada kurangnya ya, mungkin karena ini masih pertama kali rilis, belum terlalu optimal, apalagi kan saya nyobanya sebelum rilis resmi, jadi mungkin ya masih ada tuningnya. Jadi ya masih ada harapan banget untuk nanti di depannya diupdate sama Oppo lewat software update, karena ini kan juga fiturnya hasil kolaborasi antara software sama hardware. Jadi ya kalau dituning sedikit menurut saya sih hasilnya bisa lebih baik, karena sekarang pun ya yang saya bilang kurang optimal tadi, hasilnya masih bisa dapet yang bagus dengan detail yang cakep. Next, kalau kita masuk ke bagian portrait, nah ini emang sih, ini udah bener-bener oke, apalagi untuk yang opsi 3x. Detail dapet, efek portrait alias bokehnya juga mayoritas rapi, dan ini menurut saya bikin tagline The Portrait Expert itu jadi cocok banget sama produknya. Jadi sekalipun ada opsi yang 1x ya, saya tetap sangat menyarankan untuk pakai yang 3x untuk portrait yang lebih bagus. AI-nya di sini juga nggak cuma bisa mengenali orang, tapi juga bisa ke barang atau bahkan hewan, seperti saya di sini foto-foto kucing di rumah. Detail bulunya dapat dengan baik, separasinya oke. Dan ngomong-ngomong foto favorit, ini adalah salah satu foto favorit saya nih, karena di sini AI-nya kelihatan cerdas sekali, karena dia bisa mendeteksi ya bagian tembok sama kucing saya, tapi yang di blur itu adalah yang di luar jendela tanpa mengganggu point of interest dari fotonya sendiri. Jadi menurut saya adalah foto yang oke banget.
Next, untuk video. Secara pilihan resolusi sebenarnya udah oke, kamera belakang bisa 4K, bahkan sampai 60 fps. Tapi mungkin ya secara kualitas masih bisa ditingkatkan lagi di seri-seri ke depan atau mungkin lewat software dari segi warna dan ketajamannya. Itu menurut saya. Untuk sampel silahkan dicek aja dari yang berikut ini. Sekarang waktunya nyobain kamera belakang dari Oppo Reno 10 Pro Plus 5G di kondisi outdoor yang cerah, mataharinya oke. Ini saya rekam di resolusi 4K 30 fps, bisa lihat seperti apa hasilnya. Itu langit emang nggak biru ya, birunya tuh tipis-tipis banget, jadi emang nggak kelihatan. Jadi coba kesini aja yang warna hijau untuk lihat warnanya. Itu juga yang warna merah, lihat hasilnya oke atau tidak. Bisa saya next pindah ke sebelah sana. Nah itu ini stabilisasi sekalian sambil jalan. Saya handheld satu tangan kayak gini sambil tuh, dan kalau yang saya lihat di layar sih kelihatan cukup stabil ya hasilnya. Oke gitu untuk sambil jalan. Next kita coba untuk kamera depannya deh ya. Kamera depannya. Oh by the way, buat yang mungkin pasti nanya, ini bisa pindah ke lensa ultrawide atau enggak? Jawabannya tidak bisa, tapi dia bisa ngezoom ya, bisa ngezoom sampai 18 kali ya kalau di resolusi 4K. Oke, balik lagi ke satu. Nah ini dia. Tapi misalkan kalian pingin pakai kamera ultrawide, itu bisa di resolusi Full HD seperti ini, karena ini dari satu saya bisa pindahin ke ultrawide. Ya, jadi bisa digeser. Kalau pakai yang resolusi Full HD, ini saya rekam di Full HD 30 fps. Saya balikin lagi ke satu. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau menurut saya sih untuk perekaman video sebenarnya sudah bagus, cuma masih bisa ditingkatkan lagi. Nah, itu dia untuk kamera belakang. Sekarang kita pindah ke kamera depannya. Nah, yang sekarang ini untuk kamera depan perekaman videonya si Reno 10 Pro Plus ya, agak shaky kalau yang saya lihat, tapi ini karena saya tidak menggunakan mode stabilizationnya, dia emang agak shaky. Coba sekarang saya nyalain. Nah sekarang mode stabilisasinya udah saya nyalain dan hasilnya jauh lebih stabil ya. Jadi kalau misalnya mau bikin video pakai kamera depan, sangat disarankan untuk nyalain stabilizationnya karena jelas lebih stabil seperti yang bisa dilihat sekarang. Oke, kayaknya cukup untuk sampel kamera depan dan kamera belakang di kondisi yang cerah. Sekarang kita pindah ke low light ya, kita lihat gimana kualitasnya, masih oke atau enggak. Oke, jadi langsung aja nih saya tes kamera belakang dari Oppo Reno 10 Pro Plus 5G. Kondisi malam hari, yang situ bagian terangnya ya. Kalau terang sih oke, cakep. Kita pindah ke yang bagian sana, dan yang saya lihat sih di layar ini masih oke dari segi warnanya. Ya, daunnya bisa dilihat, lampu di belakang juga masih oke. Kita pindah yang lebih gelap di sebelah situ. Ya, oke hasilnya ternyata. Untuk perekaman video outdoor di kondisi malam hari ini sambil jalan, kita bisa lihat juga stabilisasi. Ya, jitter sih ada sih ya, dari hentakan kaki tuh kelihatan. Coba ya, cukup stabil lah kalau misalnya itu. So kalau misalnya ngambil videonya tidak banyak gerak, ya misalnya ngambil statik begini aja sih, hasilnya menurut saya udah oke ya. Itu dia untuk kamera belakang. Sekarang kita pindah kamera depannya, kita cek juga. Nah kalau yang sekarang ini kamera depannya dari Oppo Reno 10 Pro Plus 5G, masih di tempat yang tadi. Nah hasilnya ya seperti ini, dia resolusinya tidak bisa ke 4K, hanya 1080 30 fps aja. Saya sih sebenarnya masih tergolong oke ya, dari warna-warnanya dan mid-range di bagian belakang, lampu-lampu, skin tone-nya mungkin kelihatan agak halus ya, cuman memang kalau low light atau malam ya detail menurun adalah hal yang lumrah. Cuma menurut kalian gimana, oke atau enggak? Silahkan dikomentarin di kolom di bawah. Jadi kalau mau dibilang Oppo Reno 10 Pro Plus ini punya harga yang ketinggian, ya
harganya tinggi memang, tapi kalau dibilang kemahalan, menurut saya enggak. Karena memang poin-poin specs yang dikasih Oppo di sini sangat baik ya. Seperti dia punya layar kualitas tinggi, chipsetnya kenceng, storage-nya gede, 256 bukan 128. Ngecasnya 100 watt, kamera depan ada autofocus, serta kamera telephoto portrait dengan hasil yang bagus. Itu menurut saya udah cakep. Beberapa poin mungkin masih bisa ditingkatkan, seperti misalnya tadi kamera 6X yang masih kurang konsisten meskipun hasilnya juga nggak selalu jelek, masih banyak bagusnya. Seperti juga video juga masih bisa diimprove, tapi ya tambahan software update di masa mendatang harusnya sih bisa menambal yang kurang-kurang tadi. Jadi buat yang mungkin tertarik untuk membeli, pre-order sekarang udah dibuka. Sekaligus ya mungkin buat ada yang belum tahu bahwa nggak cuma ada Reno 10 Pro Plus 5G aja, tapi juga ada Reno 10 5G dengan harga di Rp5.999.000 dan juga Oppo Reno 10 Pro 5G di angka Rp7.999.000 yang sebelumnya udah pernah saya bikin video unboxingnya. Jadi buat yang mungkin belum nonton bisa cek link yang ada di deskripsi. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu review saya tentang Oppo Reno 10 Pro Plus 5G. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.